Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Gimana kabarnya semuanya? Pasti sehat-sehat dong, Kak. Sehat. Yeay, pastinya tetap sehat kan? Yuk adik-adik, pagi hari ini kita kembali memuji Tuhan. Hari ini kita ditemani nama Kakak Michelle, Kakak Josia, dan Kakak Aldi, dan aku Alala. Yuk adik-adik, kita semuanya bangkit berdiri. Meskipun kita tetap di rumah, tapi kita sama-sama mau bergerak buat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mengasihiku. Tuhan Yesus, Engkau mengasihiku. Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkanku. Engkaulah harapanku. Terpuji namamu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau mengasihiku. Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkanku. Engkaulah harapanku. Terpuji namamu. Shalala, shalalalalala, shalala, 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 shalalalalala, shalala, shalala. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau mengasihiku. Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkanku. Engkaulah harapanku. Terpuji namamu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau mengasihiku. Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkanku. Engkaulah harapanku. Terpuji namamu. Shalala, 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 shalalalalala, shalala, shalala, shalala. Tuhan Yesus, Engkau mengasihiku. Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkanku. Engkaulah harapanku. Terpuji namamu. Terpuji namamu. Terpuji namamu. Yeay, silakan duduk. Yuk adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam doa. Tapi sebelum kita masuk dalam doa, kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu penyembahan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita mulai dari awal. Kasih pasti lemah lembut.
Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Kau telah memberikan kami nafas yang baru. Sebentar kami akan memulai kebaktian kami meskipun kami tetap di rumah. Tapi Tuhan masih memberi kami kesempatan Tuhan untuk bisa memuji Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kami akan memulai, biarlah Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Kami siap untuk memuji nama Tuhan, biar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri karena kita sama-sama mau memuji Tuhan lagi. Kita menyanyi KASIH. sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyiapkan hati kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada. Belum pernah ada kasih
kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia saat ku menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, kasih karena pada pagi hari ini kami bisa memuji menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar firman yang diberitakan dapat tumbuh dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo
adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kakak Keza dan sekarang saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, topik hari ini yang akan kita bahas hari ini adalah murah hati. Ngomong-ngomong tentang murah hati, kakak jadi teringat suatu kisah murah hati yang dilakukan oleh tokoh yang namanya si AA. Ada yang kenal nggak? Namanya si AA. Kalau belum kenal, kakak mau cerita nih hari ini. Adik-adik duduk yang manis, buka telinganya, dengerin kakak cerita ya, kisah murah hati si AA. Jadi, pada suatu hari terdapat dua anak kecil laki-laki yang adalah seorang tunawisma. Adik-adik tahu nggak tunawisma itu apa? Tunawisma adalah orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Setiap hari mereka harus mencari tempat untuk tidur. Biasanya mereka mendapatkan uang dari memulung barang atau menunggu bantuan dari orang. Dua anak kecil tunawisma ini bernama AA dan Dede. Pada suatu malam, AA dan Dede sedang duduk di suatu pinggir jalan. Mereka setelah berjalan seharian, mereka memutuskan malam ini untuk tidur di pinggir jalan itu. Mereka melihat banyak mobil berlalu lalang. Tiba-tiba ada satu mobil yang kecepatannya tiba-tiba melambat. Tut 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 tus. Mati deh mobilnya di ujung jalan. AA dan Dede melihatnya dari jauh. Kelihatannya dari kaca spion, pemilik mobil itu adalah ibu-ibu. Dan kayaknya mobil dia sudah tidak bisa berjalan lagi karena sudah beberapa menit mobil itu diam di ujung jalan. AA pun berkata, "Sepertinya kita harus menolong ibu itu." "Ah, ngapain?" kata Dede. "Kita udah hidup susah. Biarkan saja dia merasa susah sejenak seperti kita. Lagian, kita kan gak kenal dia siapa. Lalu lihat, mobilnya juga mobil tua. Kayaknya ibu itu tidak memiliki banyak uang untuk membayar kita setelah kita tolong. Males ngapain?" AA pun terdiam dan akhirnya dia tetap memutuskan untuk menolong ibu itu. Akhirnya AA berjalan menuju mobil mogok itu. Melihat hal itu, Dede merasa kesal. Akhirnya Dede berjalan ke arah yang berlawanan karena dia malas kalau diajak untuk membantu si ibu itu. Sesampainya AA di sebelah mobil, AA pun bertanya, "Ibu, mobil ibu mogok atau habis bensin?" Dari dalam mobil, ibu itu tidak berani membuka kaca, bahkan tidak berani menoleh. Dia menjawab, "Iya, bensin saya habis. Saya bukan orang sini, jadi saya tidak tahu di mana pom bensin itu." Lalu AA berkata, "Ya sudah Bu, ibu tunggu di dalam mobil saja. Lagian ini sudah malam, bahaya kalau ibu jalan ke pom bensin. Biar saya saja yang mencarikan bensin untuk ibu. Sebentar ya." AA pun segera bergegas berjalan mencari pom bensin. Setelah AA berjalan beberapa kilometer, akhirnya AA menemukan pom bensin. Dan dengan uang terakhirnya pada hari itu, yaitu 25.000, AA menggunakan uangnya untuk membeli bensin beserta wadahnya, lalu dibawa ke mobil ibu itu. Setelah sampai di mobil ibu itu, AA membantu untuk mengisikan bensinnya dan akhirnya mobil itu berhasil nyala. Ibu itu pun akhirnya merasa tenang. Akhirnya ia hendak berterima kasih kepada AA. Dia pun akhirnya turun mobil untuk mengucapkan terima kasih. Ketika ibu itu sudah turun mobil dan melihat AA secara langsung, ibu itu tiba-tiba terkejut. "Hah?" AA pun ikut terkejut karena dia bingung kenapa ibu ini tiba-tiba terkejut melihat saya. Lalu tiba-tiba ibu itu berkata bahwa wajah AA sangat mirip dengan anak ibu itu yang baru meninggal beberapa bulan yang lalu.
Akhirnya, AA pun diajak pulang bersama ibu itu. Beberapa waktu kemudian, AA akhirnya diangkat anak oleh keluarga ibu itu. Ia disekolahkan dan mendapatkan hidup yang layak. Wah, murah hati banget ya si AA. Coba dari kisah tadi, adik-adik ada yang bisa jelaskan nggak apa itu murah hati? Murah hati itu apa sih, Kak? Murah hati itu artinya hati kita murah, Kak. Bisa dibilang seperti itu. Murah hati adalah sikap di mana hati kita mudah untuk menolong, mudah untuk berbagi, mudah untuk menyebarkan kebaikan. Itulah mengapa disebut murah hati. Murah hati adalah ketika kita menolong atau berbagi yang dilakukan dengan tulus, tidak memandang siapa orang itu, dan tidak mengharapkan balas. Hal ini sudah dikatakan Tuhan Yesus loh dalam Alkitab. Mau lihat gak? Coba yuk buka Alkitabnya. Kita buka bareng-bareng di Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Coba dibuka Alkitabnya. Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lihat tuh dari ayat itu. Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi siapa saja, bahkan musuh kita. Kita tetap harus mengasihi mereka, kita tetap harus bermurah hati kepada mereka. Dan ingat, kita tidak perlu mengharapkan balasan. Seperti tadi si AA, dia tidak mengenal siapa ibu itu, dan dia sedang dalam keadaan susah. Tetapi dia tetap memutuskan untuk bermurah hati dengan cara menolong ibu itu. Nah, itulah ketulusan dalam murah hati. Nah, sekarang kakak tanya, memang mengapa sih kita harus murah hati? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa kita harus murah hati? Yuk kita bahas bareng-bareng. Ada 3 poin kenapa kita harus murah hati. Yang pertama, coba buka lagi, masih di ayat yang tadi, di Lukas 6 ayat 36. Buka lagi yuk Alkitabnya. Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi, alasan pertama mengapa kita harus murah hati adalah karena Allah Bapa kita juga sudah murah hati. Coba di sini siapa yang anak-anak Allah? Angkat tangan. Kalau adik-adik adalah anak-anak Allah, artinya kita harus bersikap seperti Allah Bapa kita dong. Nah, di ayat tadi sudah dikatakan bahwa Allah Bapa kita itu murah hati. Itulah mengapa kita harus murah hati. Kita harus menunjukkan sikap yang sama dengan Allah Bapa kita, yaitu murah hati. Ada yang tahu nggak Allah Bapa kita itu murah hati ke siapa sih? Allah Bapa selalu bersikap murah hati kepada kita semua, kepada anak-anaknya. Itulah mengapa kita harus murah hati. Selain karena kita adalah anak-anaknya, kita juga sudah menerima kemurahan daripada Dia. Dan sekarang saatnya kita untuk melakukan murah hati kepada orang-orang. Lalu alasan kedua kita buka di Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, alasan kedua mengapa kita harus murah hati, karena kita akan beroleh kebahagiaan. Beroleh kebahagiaan seperti apa, Kak? Ketika kita murah hati, seperti yang ayat tadi sudah katakan, kita akan kembali menerima kemurahan. Mungkin memang tidak langsung dari orang itu, tetapi ingat, Tuhan dapat menggunakan
apapun dan siapapun untuk mencurahkan kemurahannya kepada kita. Lalu alasan terakhir, yaitu alasan ketiga, kenapa kita harus murah hati, kita baca dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi, alasan ketiga mengapa kita harus murah hati, karena murah hati adalah salah satu unsur dari buah roh. Itulah mengapa harus kita lakukan. Kalau kita lihat dari Alkitab, coba ada yang bisa tebak gak salah satu kisah murah hati dalam Alkitab? Ada yang tahu? Kisah murah hati dalam Alkitab dicontohkan dalam kisah orang Samaria yang murah hati. Adik-adik masih inget gak ceritanya kayak gimana? Coba kakak review bentar ya. Jadi pada waktu itu ada mobil yang mogok. Salah ya? Waktu itu ada seorang yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju Yeriko. Di tengah perjalanan, dia dirampok habis-habisan. Selain itu, dia juga dipukuli, bahkan sampai hampir mati. Akhirnya orang itu pun ditinggalkan di pinggir jalan. Lalu ada 3 orang yang lewat di situ. Pertama ada seorang imam. Ia melihat orang yang kesakitan itu, lalu dia hanya lewat begitu saja. Kemudian orang kedua ada seorang Lewi. Dia juga melihat orang yang kesakitan itu, tetapi ia lewat begitu saja. Lalu yang ketiga ada orang Samaria. Dia melihat orang yang kesakitan itu, lalu tergeraklah hatinya untuk menolong. Akhirnya orang Samaria itu membalut luka-luka orang tadi, kemudian ia membawa ke penginapan menggunakan keledainya sendiri dan merawatnya. Ia juga memberikan 2 dinar untuk membantu dia. Nah adik-adik, kita harus mencontoh seperti orang Samaria. Kita harus mencontoh sikapnya yang murah hati. Walaupun dia tidak mengenal orang itu, sama seperti AA juga tidak mengenal ibu itu, tetapi mereka tetap bermurah hati, tetap ingin menolong, tetap ingin membantu. Jadi, mulai hari ini adik-adik harus bersikap murah hati ya. Dan ingat, kita murah hati bukan karena orang lain, bukan juga karena melihat balasan mereka, tetapi kita murah hati karena kita sudah melihat Tuhan kita juga sudah murah hati kepada kita. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menolong kita, untuk memberikan keselamatan kepada setiap kita. Padahal kita masih sering apa? Masih sering nakal dikit, Kak. Masih sering jahil ke temen, Kak. Kadang-kadang masih malas juga beribadah. Tuh, walaupun kita masih suka mengecewakan hati Tuhan, tapi Tuhan tetap bermurah hati kepada kita. Yuk kita contoh Tuhan kita contoh sikap Tuhan kita yang murah hati. Oke, ayat hafalan hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 36 yang sudah tadi kita baca. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Oke, sekian firman Tuhan tentang murah hati pada hari ini. Sekarang lipat tangan, tutup mata, yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami belajar untuk murah hati. Kami mendengarkan kisah dari si AA, kisah orang Samaria. Kami ingin meniru mereka ya Tuhan, kami ingin bersikap murah hati. Terlebih lagi kami ingin murah hati karena kami tahu Engkau sudah terlebih dahulu murah hati kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini, dan biarlah firman ini terus bertumbuh dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan
Amin. Sampai jumpa semua. Dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.